Halo rekan UTM, kembali bersama saya Ilna Luciana. Saat ini Universitas Trunojoyo Madura resmi melaksanakan kegiatan PKKMB Sakera yang bertajuk Trunojoyo Muda Unggul dalam Karya, Tangguh Jaga Etika, Mandiri Mencapai Cita. Acara ini merupakan seremonial resmi sekaligus menjadi sambutan hangat bagi mahasiswa di lingkungan kampus. Acara ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan RP Muhammad Nur pada tanggal 10 hingga 11 Agustus 2026. Lalu, seperti apa kegiatan acara PKKMB pada hari ini? Berikut rangkuman dari UTM TV. Universitas Trunojoyo Madura menggelar penutupan Disnatalis UTM yang ke-25 serta pembukaan PKKMB Trunojoyo Muda 2026 pada Senin 10 Agustus. Jajaran pimpinan universitas memasuki gedung menjadi awal dari pembukaan rapat senat terbuka pada hari ini. Kegiatan berlanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UTM dan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua Senat. Acara berlanjut dengan sambutan pertama dari Wakil Bupati Bangkalan, dilanjut dengan sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, dan sambutan yang terakhir dari Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Dr. Safi SHMH. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi terhadap 4.214 mahasiswa baru yang datang dari berbagai daerah. Kemudian, acara berlanjut dengan pembukaan dan peresmian logo PKKMB dan launching buku Ketrunojoyoan. Dan dilanjut dengan simbolis pemakaian alma mater oleh pimpinan universitas kepada perwakilan mahasiswa baru. Kemudian, acara berlanjut dengan orasi kebangsaan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Haji Lalu Adrian Irfani STMSI, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Bapak Ahdia Redi Setiawan SEPHD tentang Ketrunojoyoan. Pertama tentu kita harus bersyukur ya, alhamdulillah UTM di usia yang ke-25 tahun ada banyak prestasi, ada banyak capaian yang diraih ya, mulai dari peningkatan akreditasi di tingkat institusi, di program-program studi, termasuk juga capaian atau peningkatan prestasi di bidang kemahasiswaan, di bidang riset dan penelitian, termasuk publikasi internasional, HKI ya, hak kekayaan intelektual, dan ada banyak capaian lainnya. Nah, itu tentu wajib kita syukuri, walaupun tentu kita tidak boleh berpuas di titik ini. Kita tetap harus meningkatkan capaian. Saat ini kalau versi Webometrik ya, kita ada di peringkat 43 peringkat nasional ya, dari 4.400-an kampus di Indonesia. Nah, ini kan suatu capaian yang luar biasa, harus kita syukuri, tapi tetap harus kita tingkatkan. Ya, kita berharap suatu saat nanti kampus UTM ada di 10 besar begitu ya. Kalau sekarang kan ada di 50 besar nih. Nah, semoga suatu saat kita ada di 10 besar. Kalau tingkat Jawa Timur kita saat ini ada di 10 besar, tapi tingkat nasional masih ada di 50 besar ya. Ini tentu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita terus mau berikhtiar ya, mau bekerja keras untuk melangkah mencapai itu. Nah, bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru, nah tentu harapannya modal dasar yang sudah dimiliki oleh UTM saat ini, peningkatan SDM, terus jumlah program studi, akreditasi, prestasi-prestasi di bidang kemahasiswaan, di bidang publikasi internasional dan semacamnya. Nah, saya berharap itu akan membantu mahasiswa baru untuk membangun kebanggaan ya, memilih studi di UTM, dan dengan kebanggaan itu saya berharap akan keluar semangat yang maksimal untuk menempuh studi ya, dengan proses yang serius.
ya, sehingga akan ada banyak prestasi-prestasi lainnya nanti yang akan diraih dengan kehadiran mahasiswa baru, termasuk saya berharap mereka benar-benar dapat mewujudkan impian-impian mereka melalui berproses yang serius di Universitas Trunojoyo Madura. Jadi harus membiasakan diri untuk terus rajin membaca dan berdiskusi, termasuk melahirkan produktivitas karya-karya tulis ya. Nah, termasuk juga harus serius untuk mengikuti aktivitas kegiatan-kegiatan leadership melalui kegiatan kemahasiswaan ya, baik di internal maupun di eksternal kampus begitu. Nah, termasuk juga memanfaatkan kesempatan studi di UTM itu untuk mengikuti event-event baik internasional maupun nasional dan regional, sehingga saya berharap mereka tidak hanya mendapatkan pembelajaran dan pengalaman di kampus ini, tapi mereka juga dapat mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dari event-event yang mereka ikuti, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Ya, sehingga lulusan kita benar-benar secara talenta ya cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bangsa dan negara itu. Sehingga harapannya lulusan kita tidak menambah deretan pengangguran, tapi justru lulusan kita bisa dapat menjadi solusi kemajuan bangsa dan negara. Saya kira seperti itu. Tidak hanya itu, keseruan masih berlangsung dengan materi dari CEO PT Bawang Mas Group, Haji Khairul Umam, serta materi dari Kejaksaan Bangkalan, Polres Bangkalan, dan berbagai materi lainnya. Acara ini berlangsung dengan aktif dan interaktif, dengan antusiasme peserta dari mahasiswa baru 2026 yang turut berdiskusi. Acara PKKMB ini diharapkan seluruh mahasiswa baru dapat mendapatkan bekal untuk terus menjadi mahasiswa yang unggul, tangguh, mandiri. Kegiatan PKKMB tahun 2026 Universitas Trunojoyo Madura cukup khas dan unik ya, karena tahun ini Universitas juga melonsing buku Raden Trunojoyo untuk memperkenalkan spirit dan nilai-nilai keTrunojoyoan kepada mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Ketangguhan, daya juang, semangat pantang menyerah, keteladanan yang diberikan oleh Pangeran dan Raden Trunojoyo itu dicoba untuk internalisasi supaya sejak awal masa baru UTM itu memiliki basis resilient. Jadi kata kunci mahasiswa UTM, daya saingnya mahasiswa UTM itu ada di resiliennya, daya tangguhnya. Dan ini inline, linear dengan semangat Trunojoyo itu. Sehingga inilah yang ingin diinternalisasi oleh lembaga melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus. Selain itu, visi universitas ini kan juga go global. Kita berada di level ASEAN. Ya, alhamdulillah semua indikator sudah naik sekarang di UTM, dan kita ingin mendorong adik-adik maba itu sejak awal mereka itu adalah pejuang prestasi, dan pejuang prestasi itu diarahkan untuk sampai pada level global supaya kepercayaan dirinya meningkat, relevansinya meningkat, kompetensinya meningkat, dan itulah yang membuat posisi UTM akan kian baik dan diperhitungkan ya dalam konstelasi persaingan alumni, karena terus terang kita ini sedang membangun jaringan alumni yang lebih kokoh untuk menguatkan kapasitas, kompetensi, dan relevansi dari alumni UTM. Nah, sedari awal mereka masuk itu sudah harus tahu bahwa mereka dituntut untuk bisa kompetitif di level global. Nah, nanti PKKMB ini terbagi menjadi 6 hari ya. Universitas 2 hari, fakultas 2 hari, prodi 2 hari. Nah, nanti kegiatan lain, student day atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh semua elemen di UTM bisa 1 bulan pasca PKKMB. Jadi intinya masa baru datang ke UTM ini harus enjoy, harus bahagia, harus gembira. Dan no bullying, no kekerasan, tidak boleh ada satupun yang
istilahnya memastikan semuanya bahwa sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian, Pak Rektor melalui Pertor, termasuk tata perilaku kehidupan kampus, kode etik mahasiswa. Dan ini memang perlu dijaga oleh semua pihak ya. Makanya kita mulai pagi, kita bikin tim pengawas internal. Ya, kita ingin mengawasi semua proses ini running well sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ada. Moga-moga saja semua elemen yang terlibat di dalam kegiatan PKKMB ini bisa mendukung, bisa memahami maksud baik bahwa adik-adik ini tahun 2026 memasuki PKKB dengan riang gembira. Ikuti terus berita kami, saya Ilna Luciana dan seluruh kru yang bertugas UTM TV melaporkan.